saya sampaikan itu tadi. Saya aminkan, mudah-mudahan semuanya kedua-duanya bisa membuktikan apa yang sudah disampaikan, karena semuanya demi kepentingan warga masyarakat RW 07. Itu saja. Masyarakat yang ada di sini berani untuk kemajuan warga RW 07. Nah, kepekaan ini akan timbul karena tadi program yang saya tawarkan adalah silaturahmi. Aspirasi dari masyarakat akan kita tampung. Kita harus peka terhadap apa keluhan-keluhan masyarakat di lingkungan warga. Nah, itu akan kita sambungkan dengan program kerja, akan kita cari solusi. Yuk kita sama-sama cari solusi ini. Ada keluhan warga mengenai masalah A atau B. Yuk kita cari solusinya untuk kemajuan kita bersama. Terus untuk masalah kepengurusan staf, insya Allah saya kalau menjadi mungkin berserta staf akan memilih yang siap untuk bersosial, siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi tadi ada kata-kata dari Pak Dedi, tolong Pak, saya tolong manfaatkan saya untuk kemajuan RW 07. Insya Allah, Pak Iman dan warga-warga yang hadir di sini, insya Allah kita sama-sama berani dan peka terhadap apa yang menjadi masalah masyarakat di RW 07 supaya tidak monoton, supaya ada perubahan-perubahan yang lebih maju lagi untuk RW 07. Sekian mungkin Kang Iman. Terima kasih Kang Iman. Jadi syarat seorang pemimpin memang dia harus berani dan peka. Jadi kalau misalnya pemimpin tidak berani dan peka, jangan berani untuk tampil. Gitu kan. Ini membuktikan kalau misalnya saya di sini, ya saya berani dan harus peka. Ya, dan tolong dikoreksi saja nanti kalau misalnya ternyata tidak peka dan tidak berani, borangan ya, malah koreksi aja lah. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin Kang Iman ya, kami bukan tidak berani mengoreksi RW sebelumnya, bukan. Mengoreksi RW sebelumnya itu harus masyarakat. Jadi harusnya ada proses pertanggungjawaban RW setiap akan menyelesaikan tugasnya, dan itu dikoreksi oleh masyarakat, bukan oleh kami. Bukan oleh kami. Kalau saya akan menjawabnya, saya berani dikoreksi nanti pada masa akhir jabatan, gitu kan ya. Tapi kalau soal ngobrol, tentu saya harus tahu dulu apa yang dilakukan oleh RW sebelumnya. Itu di salah satu forum pertanggungjawaban RW itu baru kita koreksi. Kalau soal ngobrol-ngobrol, mohon izin ya, atau siapapun juga di antara kami, atau kalau saya nanti, saya tentu akan ngobrol. Kenapa Pak Anto begini? Itu bukan sebagai sebuah prosedur RW yang mantan RW, bukan, itu pribadi. Ya. Tapi kalau misalnya sebuah pertanggungjawaban itu ada di dalam sebuah proses, mekanisme sebuah pertanggungjawaban, ya, dan masyarakat harus berani mengkoreksi, ya. Dan saya siap dikoreksi. Kalau saya siap dikoreksinya, jangan tunggu waktu ketika kemudian lengah. Saya kalau ditakdirkan jadi RW, langsung koreksi, langsung komunikasikan, jangan khawatir, gitu kan ya. Jangan khawatir, karena kalau misalnya masyarakatnya tidak mengkoreksi, makin lengah ketua RW-nya, ya makin terus jadi pembicaraan kadito-kadil, gibah, teriak, fitnah, wah udah nggak bagus, gitu kan ya. Sementara RW tidak tahu bahwa dirinya salah, ya, yang angkleng atau misalnya gitu, ya harus dikoreksi, harus diciwit, diteket sekalian, banyak sesepuh nggak apa-apa, gitu, ya, nggak apa-apa. WA saya 24 jam, tapi saya jawab ketika saya bangun, gitu, ya, insya Allah, dan saya lebih suka japri. Saya nggak suka di grup itu hanya sebagai informasi saja, bukan untuk dialog. Karena kalau misalnya dialog, tiba-tiba ada yang tidak nyambung, ngobrolnya sudah di atas, tiba-tiba nyambung, wah, nah itu tiba-tiba nyambung. Jadi silakan bikin grup silaturahmi. Tapi untuk formal saya lebih suka japri.
Japri nanti baru kita diskusikan. Manfaatkan medsos untuk positif karena banyak negatifnya juga, ya, banyak gibahnya juga, banyak fitnahnya juga. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin nanti kita ada prosedur pemanfaatan medsos ya di forum kita ini. Karena ada yang nggak suka juga masyarakatnya nyaman, masyarakatnya aman, ada yang nggak suka itu. Inginnya masyarakat ya riuh we gitu kan ya. Nah, di sini diperlukan ketahanan kita masing-masing, di sini diperlukan koreksi di antara kita masing-masing ya. Jadi Kang Iman mohon izin, saya bukan tidak berani, tapi bukan kewenangan saya dulu untuk mengkoreksi RW sebelumnya ya. Tapi kalau ngobrol pribadi tentu pasti terjadi karena bagaimanapun juga kita harus mendapatkan informasi 6 tahun ini apa yang sudah dilakukan oleh RW sebelumnya ya, dari ada atau tidak ada, dari segala macamnya. Saya kira ya, mudah-mudahan Kang Iman puas atas jawaban, khususnya jawaban saya. Kalau Kang Iman tidak puas, mohon maaf karena memang saya bukan alat pemuas gitu. Mohon izin. Besok kami mohon juga hadir untuk menyuarakan pilihannya melalui pemungutan suara. Insya Allah acara akan dimulai jam 8, yaitu pembukaan, kemudian diteruskan dengan pemungutan suara. Tidak melihat nomor DPT-nya, tapi dilihat siapa yang terlebih dahulu hadirnya. Jadi kalau Bapak, Ibu yang mau berangkat, misalkan jam 10, ya bisa lebih awal datang ke sininya, maka insya Allah itu yang akan kami dahulukan. Dan juga kepada para RT yang mungkin ada warganya yang sepuh atau sakitnya tidak bisa berjalan, rematik, itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa mendatangi warga semuanya. Paham banyak? Kalau masih bingung, ini adalah malam minggu, bisa istiqoroh siapa yang terbaik untuk bisa memilih, karena apa yang kita pilihkan itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat kita khususnya RW 07 senantiasa menjadi warga atau menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.